Jagalah hati. Amsal 4 ayat 23 berkata gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tahukah Anda bahwa hati kita adalah sumber dari hidup kita? Apa yang ada di hati kita itu yang akan keluar lewat perkataan, pikiran maupun perbuatan kita. Kalau hati kita bersih, maka perkataan kita, perbuatan kita, dan pikiran kita juga bersih. Tapi kalau hati kita kotor, maka pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita kotor. Segitu pentingnya kita belajar jaga hati. Bahwa hati kita itu sumber mata air kehidupan kita. Bahwa semua yang kita lakukan dalam hidup ini, mengalirnya tuh dari hati. Kenapa penting banget kita jaga hati kita? Karena hidup kita nggak mungkin baik kalau hati kita nggak bersih. Hati kita menentukan hidup kita. Sumber dari semua yang kita lakukan dalam hidup ini adalah hati kita. Tahukah bahwa roh Tuhan itu berdiam di hati kita? Dalam 2 Timotius 1 ayat 16 dikatakan, peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Hati kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Kita harus jaga hati kita tetap bersih supaya Roh Kudus betah tinggal di situ. Orang yang punya Roh Kudus di dalam hatinya, hidupnya akan selalu dipimpin oleh Roh Allah. Banyak kali dalam hidup ini, dalam mengambil keputusan, dalam melakukan apapun, kita butuh hikmat dari Tuhan. Kalau hati kita nggak bersih, kita nggak peka dengan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Matius 5 ayat 8 bilang gini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Apa yang mengotori hati kita? Markus 7 ayat 21, Yesus mengajarkan bahwa dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Siapapun Anda, saya dan Anda harus jaga hati kita. Kenapa kita perlu banget jaga hati kita? Supaya kita tetap peka akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita percaya bahwa Roh Kudus diam di hati kita, kalau kita percaya bahwa Tuhan memenuhi kita dengan rohnya, harusnya kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 9 bilang gini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus.